Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang, dan hari ini kita akan membahas pendalaman Alkitab dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan 11 ayat yang pertama dari 21 secara total. Hari ini, hari Kamis di California tanggal 11 Mei. Mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, percaya Engkau baik. Tuntun kami butuhkan hikmat daripada Engkau, dan marifat, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, melakukannya, dan bagian-bagian yang perlu kami dalami di dalam bentuk pertobatan, biarlah terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, bantu kami, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Tapi sebelum saya memulai dengan ayat pertama, sebaiknya saya berikan dulu ringkasan daripada pasal yang ketiga ini. Oke, ringkasan dari pasal ketiga, ini ayat 1-21 adalah sebagai berikut. Yohanes pasal yang ketiga adalah salah satu yang terpenting dalam seluruh Injil. Pasal ketiga ini penting banget dari seluruh Injil. Nah, banyak gagasan penting dijelaskan dalam perikop ini. Ini termasuk peran Yesus sebagai juru selamat. Penting banget, karena kuncinya, klimaksnya, Yesus datang kali pertama itu sebagai juru selamat. Setelah keributan publik yang kita baca dalam pasal yang kedua yang lalu, terjadi sedikit kerisuhan karena Yesus mengusir para pedagang-pedagang yang berjualan, termasuk penukar uang di bait Allah. Nah, Yohanes kemudian beralih ke diskusi malam hari yang lebih tenang sifatnya. Ya. Ayat-ayat ini memperjelas bahwa Kristus dan hanya Kristus saja, tidak ada yang lain, adalah sarana bagi keselamatan dunia, bagi seluruh dunia. Satu-satunya, tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus ini. Teks ini juga menyatakan bahwa mereka yang menolak Yesus sama dengan menolak Sang Pencipta langit dan bumi ini, menolak Allah, yaitu Allah Bapa di dalam hal ini. Nah, itu ringkasan dari pasal 3. Nah, ringkasan konteks yang akan kita pelajari dari Yohanes 2:24 sampai Yohanes 3:15 akan berbunyi sebagai berikut. Nah, Yohanes 2:24 sampai Yohanes 3:15 menggambarkan pertemuan antara Yesus dan seorang Farisi bernama Nikodemus. Dua ayat terakhir dari pasal 2 menyoroti fakta bahwa Yesus mengenal manusia lebih baik daripada mereka, yaitu manusia mengenal diri mereka sendiri. Ya, sudah pasti. Nikodemus adalah padanan kuno dari seorang politisi, pendeta, rabai dia, dan profesor yang semuanya digabung menjadi satu. Nah, Yesus membuktikan bahwa Nikodemus tidak memahami agama sebaik yang dia percayai, dia bisa, dia mengerti. Tidak sebaik itu, ya. Tidak sebaik yang dia pikirkan. Ya, berbeda dengan keributan yang terjadi di hadapan publik saat membersihkan bait Allah, pertemuan dengan Nikodemus ini bersifat pribadi. Nikodemus datang kepada Yesus di malam hari. Mungkin dia juga sedikit takut untuk dilihat oleh orang-orang lain karena dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia membuktikan interestnya dia, keingintahuannya dia, ingin menyelidiki kebenaran itu lebih lanjut lagi. Artinya pengajaran Yesus Kristus ini tidak dibuang oleh seorang Farisi yang bernama Nikodemus ini, menyimpan dan ingin mengetahui lebih lanjut. Karena itu dia datang di malam hari untuk belajar pribadi dari Yesus. Nah, pertemuan terjadi pada malam hari. Percakapan mereka yang sebenarnya mungkin lebih lama dari ringkasan singkat yang tercatat dalam Injil Yohanes ini. Ya, Injil Yohanes tidak menuliskan secara keseluruhan dari isi percakapan antara orang Farisi yang bernama Nikodemus ini dengan Yesus Kristus. Ya, tapi yang paling penting nanti akan kita lihat di sini inti percakapan mereka yang direkam oleh Rasul Yohanes ini
Injil yang bersifat otoptik ini, dari observasinya dia, adalah tentang bahwa seseorang itu harus dilahirkan kembali. Yang merupakan topik pembahasan yang sangat menarik karena dipertanyakan oleh seorang Farisi, seorang guru agama, seorang profesor dalam perjanjian lama ini, namun tidak mengerti tentang istilah dilahirkan kembali ini. Dia berpikir dari sisi yang lain. Sehingga dalam hal inilah Yesus melihat, oke, kamu seorang guru agama, tapi engkau tidak mengerti tentang hal ini. Artinya dia tidak sejeli, tidak sepintar yang ia ingin pikirkan bahwa dia itu pintar. Seorang profesor. Dalam hal yang sederhana ini, ia tidak mengerti di dalam hal ini. Nah, kita masuk di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama Yahudi. Artinya, dia adalah seorang rabi di dalam hal ini. Suatu istilah yang oleh Nikodemus nantinya dipakai dan dipergunakan untuk memanggil Yesus juga sebagai rabi. Nah, kalau kita lihat di sini sejenak, mungkin dalam pemikiran Nikodemus, udah sama dong, udah equal dong, kamu rabi, aku juga rabi. Dalam pemikirannya. Gua profesor, lu nggak sekolah, lu anak tukang kayu. Nah, tapi dibuktikan nanti pengetahuannya di bawah daripada Tuhan Yesus. Yesus umur 12 tahun sudah berdiskusi dengan para ahli agama di bait Allah. Kita tahu itu. Nah, orang Farisi adalah orang Yahudi yang legalistik dan sangat bermoral. Karena itu Yesus mengatakan kepada para muridnya, kamu dapat belajar kok dari orang Yahudi. Mereka mengerti hukum. Tapi jangan ikut perbuatan mereka, ikut pengajarannya doang. Karena mereka bisa mengajar, tapi tidak melakukan. Cuma tahu teori. Terang Yesus menuntut dari muridnya, tahu apa yang dikatakan, yang tertulis dalam kitab suci, tapi juga tahu melakukannya, dua-duanya. Orang Farisi cuma tahu menghafalkan, tapi tidak tahu melakukan. Itu ibaratnya orang yang belajar bagaimana teknik membedah usus buntu, tapi nggak bisa bedah. Cuma tahu teori doang. Karena kamu bukan dokter ahli bedah yang terlatih. Dokter ahli bedah kan selain itu dia mesti melakukannya, mempraktekkannya. Bagaimana cara memotong layer demi layer. Dan bagaimana mengeluarkan usus buntu tersebut. Dan kemudian bagaimana menutupnya kembali. Ya kan? Dokter biasa bukan ahli bedah juga nggak tahu. Nah karena itu kita perlu bukan hanya sekedar mengetahui Alkitab sebagai orang percaya. Karena dari orang percaya dituntut bukan hanya sekedar membaca, mengetahui firman, tapi juga dituntut untuk melakukan kebenaran yang dipelajarinya itu. Karena kalau tidak, bagaimana bisa membuktikan bahwa kebenaran itu memerdekakan kita? Ya. Nah, komitmen orang Farisi terhadap kesucian membuat mereka menambahkan ratusan hukum kepada hukum Musa ini yang mencakup semua kemungkinan situasi. Sebetulnya ada 613 hukum tertulis. Bayangin, bagaimana cara melakukannya? Dari 613 hukum tertulis ini disimpulkan dalam 10 hukum Taurat itu. Dari 10 hukum Taurat ini, Yesus menyimpulkan 2. Dibagi 2. 4 hukum, 4, 10 hukum, 10 perintah Allah yang pertama, yang menyangkut tentang mengasihi Tuhan, dan 6 sisanya dari ke-10 perintah Allah bagian yang keduanya, itu menyangkut tentang mengasihi sesama manusia. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada 2 hukum sebetulnya kalau disimpulkan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yang pertama, dan kedua, kasihlah sesama manusia sebagaimana engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah Yesus menjelaskan terletak kepenuhan daripada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ini. Ya. Walaupun 2 aja kita lihat disimpulkan dari 613 ini tadi, yang terlalu banyak bengeknya ini pun tidak dapat dikerjakan orang. Kalau lagi marah, nggak baca Alkitab. Lagi marah, nggak doa. Padahal sayang Tuhan, kata, Lord, I love you. Oke. Begitu. Itu yang kemarin keselin kamu, ampuni dia. Enak aja. Wah, gimana mengasihi sesama manusia udah nggak jalan nih. Padahal cuma 2 loh. Cuma 2 dari 613. Pintarnya Tuhan nyimpulkan kedua cuma. Kasih Tuhan, kasih sesama manusia. Itu pun tiap hari dilanggar.
Coba di freeway, oke, freeway. Jalan nih, ada yang nyalip sembarangan nih, marah. Padahal ngasih sama manusia. Coba baik, klakson. Bukan sekali aja, cukup berkali-kali saking marah. Saking, bling, 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 bling. Kalau orang marah, lu kenapa marah? Kita nanya lagi nih, kenapa lu marah? Ya kan? Nah ini bagaimana kita mempraktekkan mengasihi manusia itu? Bagaimana cara? Kita lupa tuh. Padahal kita nggak mungkin mengasihi Tuhan tanpa mengasihi manusia juga. Tuhan yang tidak terlihat kita katakan kita kasih. Manusia yang terlihat yang dapat diajak ngomong dengan bahasa yang dimengerti, dapat diraba, dapat berjabat tangan, tidak dikasihi. Itu kan munafik. Tuhan yang tidak terlihat dikatakan dikasihi, manusia yang terlihat tidak dikasihi. Kebohongan. Kamu tidak mungkin mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama manusia. Tidak mungkin. Ini intinya. Karena kita lihat Yohanes banyak membicarakan tentang hal ini. Ya, istilah Farisi digunakan sebagai kritik pada hari-hari ini. Tetapi pada zaman mereka, orang Farisi sangat dihormati loh, karena komitmen agama mereka. Mereka juga sarjana hukum dan terdidik dalam konsep agama. Wah, suka sekali pamer pinggir-pinggir jalan. Supaya orang lihat, mereka mengerti, dan sebagainya. Yesus katakan, no, not that, not that. Masuk dalam ruang tertutup dong. Berdoa di sana. Bapakmu melihat, itu dihargai. Itu. Daripada, lu nggak tahu, gua doa nih. Gua 3 kali seminggu puasa loh. Itu kan yang dikatakan orang Farisi. Aku nggak sama orang ini, mandang rendah. Nih tukang pungut pajak nih katanya. Apaan? Gua kasih perpuluhan loh. Puasa aja 3 kali seminggu nih. Bayangin nih. Doa, wah ada yang ditanya doa. Hukum Taurat ngapal? Wah, gua apalin. Yesus bisik-bisik. Nah, itu bisa nggak usah ngomongin. Lu kerjain nggak? Yesus tanya. Bisikin tengah. Lu kerjain nggak? Itu kita nggak usah ngomongin. Yang penting gua hafal nih. 613 ayat. 613 hukum. Bukan itu. Melakukan. Lebih penting. Dalam hal ini. Ya kan? Itu dijamin oleh Alkitab. Lakukan itu. Daripada sekedar tahu. Nikodemus bukan hanya seorang Farisi. Tapi juga seorang anggota Sanhedrin. Sebuah pengadilan setempat yang beranggotakan total 70 orang. Ini grup terhormat ini. Dia seorang Farisi, ahli hukum, mengerti Taurat, masuk sebagai salah satu anggota Sanhedrin dari 70 orang ini. Wah, punya kedudukan dia. Bukan orang sembarangan ini. Nikodemus ini. Hal ini menjadikan Nikodemus padanan modern dari seorang politikus, seorang pendeta hari ini, dia rabi, dan profesor yang semuanya digabungkan menjadi satu. Ahli politik, ahli hukum, ahli agama. Jadi satu dalam hal ini. Kebanyakan orang akan memanggil Nikodemus ini sebagai rabi. Itu dia. Sebuah istilah yang akan dia terapkan juga pada Yesus dalam ayat 2. Meskipun istilah itu digunakan secara negatif, dewasa ini, tidak semua orang Farisi berhati keras atau tidak terjangkau. Nikodemus misalnya ya, adalah bukti langsung akan hal ini. Nikodemus mengakui asal-usul ilahi dari kuasa Yesus seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:2. Dia akan terus membela Yesus di depan orang-orang Farisi lainnya. Tertulis dalam Yohanes 7 ayat 50-51 sebagai referensi kita. Dia membela Yesus di depan orang-orang Farisi lainnya. Yohanes 7 ayat 50-51. Nah, dan menyumbangkan bahan pembalseman untuk penguburan Yesus. Tertulis dalam Yohanes 19 ayat 39-42. Jadi dia ikut untuk balsam Tuhan Yesus itu mayatnya. Dia ikut menyumbang loh itu. Jadi berarti dia cukup dekat dengan Yesus ini. Dia mengenal siapa Yesus itu. Walaupun dia seorang Farisi, tapi hatinya tidak seperti orang Farisi lainnya. Yusuf dari Arimatea misalnya adalah orang Farisi lain yang menyangkal pemikiran bahwa semua orang Farisi berhati keras dan mati secara rohani. Yusuf dari Arimatea juga menyumbangkan kuburannya yang baru kepada Yesus kan? Yusuf dari Arimatea terlihat beberapa kali dalam Injil dan membantu penguburan Yesus dengan meminjamkan kuburannya yang belum pernah dipakai. Matius 27 ayat 57 sebagai referensinya.
Injil Markus pasal 15 ayat 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 51. Jadi Synoptic Gospel, Injil Sinoptik dari Matius, Markus, Lukas mencatat semuanya ini. Ya. Nah, sekarang kita melanjutkan di dalam ayat 2 dari Yohanes 3 ini. Yohanes 3 ayat 2. Ia, maksudnya Nikodemus, datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, lihat dia panggil Yesus apa nih? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nah, dia lihat ini, diutus Allah, diakui. Dia orang Farisi. Sebab, kenapa diutus Allah? Dia kasih alasan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, kalau kita lihat di sini, Yohanes tidak menggunakan kata miracle, tapi dia menggunakan kata sign, tanda-tanda. Kenapa dia menggunakan perkataan tanda? Mengapa dia memilih kata sign? Kenapa dia memilih kata tanda? Berarti tanda tangan kita aja, signature. We sign it. Tandanya kita, tanda pengenal kita. Jadi mujizat yang Yesus lakukan itu ibarat signature, tanda tangan atau tanda dia adalah Mesias yang diutus Allah. Ini dilihat oleh Nikodemus. Mana tanda tangannya? Orang buta melihat. Mana tanda tangannya? Orang lumpuh berjalan. Mana tanda tangannya? Tabita bangkit. Orang mati bangkit. Dan sebagainya ini. Air berubah menjadi anggur. Ya, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Itu tanda yang menunjukkan siapa jati dirinya. Sama seperti kalau kita membubuhkan tanda tangan kita pada surat-surat penting, termasuk pada cek misalnya. Cek yang tidak ditandatangan tidak berlaku. Menunjukkan identitas si pemilik cek tersebut. Menunjukkan identitas dari si pemilik rumah yang atas surat tersebut dibubuhkan tanda tangannya. Dipalsukan orang bisa nggak? Oh bisa. Tapi akan ketahuan juga. Dia dalam mana? Tanda tangan palsu bukanlah tanda tangan sebagai identitas daripada orang si pemilik tanda tangan tersebut. Dipalsukan. Demikian juga dengan guru palsu, bukan guru yang sebenarnya. Memalsukan. Ada berita palsu juga, fake news. Dikembangkan oleh Presiden ke-45. Donald Trump. Suka sekali dia memakai fake news. Fake people. Fake media. Dia pakai semuanya. Untuk mengatakan bahwa dia tidak setuju. Saya minggu yang lalu sampaikan firman tentang itu. Silahkan cek di dalam YouTube channel saya. Berita palsu judulnya. Nah, Nikodemus adalah orang penting. Ya, dia politikus juga. Dia adalah seorang Farisi yang dihormati pada zamannya. Seorang guru yang berpengetahuan luas. Seorang profesor dia. Dan anggota pengadilan Sanhedrin. Ini kedudukan terhormat banget ini. Satu di antara 70, ada 70 anggotanya. Ya. Pada saat kematian Yesus, Nikodemus tampaknya menjadi salah satu pendukungnya. Dia menyiapkan balsemnya itu, balmnya. Yohanes 19 ayat 39 sampai 42 mencatat ini. Namun untuk saat ini Nikodemus mendekati Kristus Yesus di malam hari. Ini mungkin karena takut. Ya, takut terlihat, ya. Bagi orang-orang Farisi lainnya, ngapain tuh pergi ketemu sama Yesus? Dia mengajukan pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Atau mungkin aja dia bertanya pada malam hari, waktu Yesus sudah tidak ada pelayanan lagi, banyak waktu. Dia duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan pencerahan tentang apa yang ada di dalam hatinya. Dia ingin bertanya. Mungkin juga Nikodemus ingin berbicara kepada Yesus tanpa gangguan orang banyak. Kalau siang hari kan repot, banyak gangguan, banyak pelayanan. Ditarik kiri dan kanan. Udahlah malam hari. Kita lihat sisi yang positifnya adalah, bahwa sebagai orang Farisi, dia berbeda dengan orang Farisi lain yang terlalu sombong, mejeng diri untuk supaya terlihat berdoa, tapi justru dia mengakui Yesus mengadakan tanda tersebut sebagai utusan Allah, dan dia ingin mengetahui tentang pribadi Yesus ini lebih banyak lagi dengan mengajukan pertanyaan secara pribadi. Ini maksud baik. Nah, menyebut Yesus sebagai Rabi adalah sikap hormat. Hormat banget.
Dia memanggil Rabi, dia mengakui siapa Yesus itu. Ya. Tetapi Nikodemus juga dipanggil Rabi, bukan? Oleh orang lain. Nah, sampai batas tertentu ini menunjukkan bahwa Nikodemus melihat dirinya dan Yesus itu setara. Kita sama dong, sama-sama Rabi. Ya kan? Setidaknya pada awalnya dia berpikir seperti itu. Beda dong. Yesus itu anak Allah yang diutus Allah. Ya. Yesus akan merendahkan Nikodemus selama percakapan untuk menunjukkan perbedaan rabinya ini. Menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak memahami spiritualitas sebaik yang dia pikirkan. Yohanes 3 ayat 10. Ya. Injil Yohanes menyajikan mujizat-mujizat Yesus sebagai bukti bahwa ia memiliki kuasa ilahi. Yesus memiliki kuasa ilahi. Karena itu nggak banyak kok yang dituliskan tentang mujizat ini di dalam Injil Yohanes. Sekitar 7. Tapi ini cukup untuk membuktikan jati dirinya sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang diurapi Allah. Ya. Namun dia masih memiliki pertanyaan tentang ajaran Yesus. Nikodemus masih ada pertanyaan. Ya haruslah. Kalau pengen tahu lebih banyak, kita pun harus bertanya banyak pada waktu kita membaca Alkitab. Artinya kita tidak dapat hanya sekedar membaca lewat tanpa bertanya. Nah, kita waktu membaca kita perlu bertanya dan kemudian kita mencari jawabannya di dalam Alkitab. Artinya, biarlah Alkitab menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan Alkitab itu sendiri. Jadi izinkan Alkitab menjawab Alkitab. Jangan kita mengajarkan Alkitab jika Alkitab kurang jelas. Kalau Alkitab kurang jelas, tersembunyi, ya kita terima itu bagi kemuliaan Allah. Ya, kalau dia nyatakan itu bagi kita, terima juga dengan cara yang baik. Tapi jangan sampai yang tidak jelas kita perjelas sepertinya kita mengajarkan Alkitab. Kita tidak dapat melakukan itu. Nah, sekarang kita masuk dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya kan? Nah, dia kan bertanya tadi, engkau datang dari Allah kalau mengenakan tanda-tanda yang ini. Kalau tidak, tidak mungkin. Kan dia mengatakan seperti yang begitu. Jika Allah tidak mendatangnya, tidak mungkin. Nah, Yesus menjawab di dalam ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, perkataan aku berkata kepadamu, verily, verily, I say unto you. Perkataan ini penuh otoritas ini. Dia secara langsung mengatakan, aku tidak bergantung kepada orang lain. Aku berkata kepadamu. Si pembicara menyampaikan otoritasnya. Aku berkata kepadamu. Wow. Coba perhatikan kalimat itu. Verily, verily, I say unto you. Ya kan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Lihat, aku berkata kepadamu, kemudian sesungguhnya. Ini kepastian. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bertobat, lahir dari dalam roh kembali, roh Allah yang melahirkan dia. Dia masih hidup dalam manusia lama yang bergelimpangan dosa. Manusia lamanya harus mati agar dia bebas daripada manusia lamanya dan hidup sebagai manusia yang baru, di mana Kristus hidup di dalam kehidupannya. Yesus menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat ditebus. Tidak dapat ditebus. Kecuali mereka dilahirkan kembali. Nah, ungkapan Yunani juga bisa berarti lahir dari atas. Born from above. Nah, Nikodemus tidak sepenuhnya memahami hal ini. What do you mean born from above? What do you mean born again? What do you mean? Orang sering salah mengartikan ajaran spiritual Yesus dengan cara yang terlalu fisik. Pertanyaan Nikodemus dalam ayat 4 yang akan kita baca sebentar lagi tentang masuk kembali ke dalam rahim ibu membuktikan bahwa dia mengerti tentang konsep kelahiran. Namun ia menginterpretasikan pernyataan Yesus tentang dilahirkan kembali sebagai kelahiran fisik. Terbukti dari pertanyaan yang diajukan di dalam ayat 4 nanti. Tapi Yesus tidak memaksudkan kelahiran fisik dalam jawabannya itu. Nikodemus meminta Yesus untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pernyataannya itu. Puji Tuhan,
Dia datang malam hari, bebas hambatan, bebas gangguan. Ya. Jadi, hal lain kita pelajari, belajar sungguh-sungguh, bebas daripada gangguan. Matikanlah HP-nya kalau mau belajar firman itu dengan baik. Bebaskan diri kita dari semua gangguan apapun, sehingga kita dapat konsentrasi dan belajar itu dengan baik. Konsep kelahiran kembali ini sangat penting untuk memahami Injil. Anak-anak mewarisi sifat-sifat orang tua mereka, udah pasti. Ada yang mirip mama, ada yang mirip papa, ada yang karakternya mirip, gitu ya. Nah, menjadi anak Tuhan bukanlah hal yang kecil. Tanggung jawabnya besar. Karena kita harus merefleksikan sikap atau karakter orang tua kita yang adalah Tuhan. Karena itu kita disebut sebagai anak Tuhan. Ingat, yang ada adalah anak Tuhan. Cucu Tuhan nggak ada. Semuanya anak. Nah, kalau kita punya anak baik, cucu Tuhan, ada yang bilang, oh enggak, anak Tuhan dia. Tetap anak Tuhan. Bagi kita cucu, suatu saat, anak kita memiliki anak. Tapi bagi Tuhan, semuanya anak-anak Tuhan. That's it. Ya. Jadi, menjadi anak Tuhan itu bukanlah perkara yang kecil. Tidak dapat kita sepelekan. Ini juga menyiratkan asosiasi perubahan dan rasa sakit yang terlibat dalam persalinan. Sebagai seorang ibu menderita sakit persalinan dan kemudian the joy that came after. Ya. Perubahan sebagian besar di pihak anak. Tetapi rasa sakit sebagian besar di pihak orang tua. Dalam hal ini rasa sakit yang diderita Tuhan dalam wujud Yesus yang menderita, dipakukan di kayu salib, mencurahkan darahnya di mahkota duri dan semuanya, menghasilkan kelahiran baru kembali dan perubahan pada mereka yang berpaling kepadanya untuk keselamatan. Di dalam hal ini. Harus kita mengerti tentang ini. Apa yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Kata kuncinya adalah Kristus di kayu salib. Karena banyak orang lain juga di kayu salib, tapi tidak membawa keselamatan. Mereka penjahat. Yesus berbeda. Ya, maka waktu ditanyakan salib siapa yang kamu pakai, banyak orang mengatakan, oh salibku aku beli dari Grogol. Ya bukan maksudnya. Kita harus memanggul salib kita, tapi kadang-kadang kita lupa menyalibkan daging kita di atas salib yang kita pikul tersebut. Jadi kerjaan kamu apa? Panggul salib. Ya manggul doang. Tapi aku nggak mau menyalibkan diriku ke sana, terlalu sakit. Nah, ini kan nggak benar juga. Kamu carry the cross, then you need to crucify your flesh upon the cross that you carry. Penting. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam hal. Ya. Jadi kita harus berubah. Saat kita mengalami kelahiran baru kembali, saat kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Nah, kelahiran baru ini instan. Roh kita dilahirkan kembali, itu instan. Yang memakan waktu itu apa? Yang memakan waktu itu adalah perubahan karakternya kita. Karena di dalam daging kita masih ada sifat dosa ini tadi. Makanya Paulus mengatakan, kalau dulu kamu mencuri, udah berhenti mencuri, mulai bekerja, hasilkan penghasilan, bantu orang yang kurang. Jadi ada progres kan? Tapi harus dikerjakan. Kita tidak dapat mengatakan, now since I believe in you Jesus, change me from within. I sit and enjoy myself, you do all the work. I do nothing. Gak bisa pasif begitu. Kita mesti proaktif dan aktif membuat perubahan. Dulu mencuri, berhenti mencuri. Gak bisa gue mencuri terus kalau Kristus nggak bantu gue berarti dia kurang canggih. Buktinya gue masih mencuri. Ya nggak gitulah. Kamu bertanggung jawab terhadap perubahan yang harus dihasilkan di dalam hal ini. Ya, kita yang membuat perubahan itu. Nothing changes if nothing changes. Perubahan tidak terjadi sampai kita membuat perubahan tersebut. Waktu kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga tahu kondisinya, kita melihat bagaimana penderitaan Yesus yang menggantikan kita di kayu salib. Setelah kita mengerti tentang penderitaan, rasa sakitnya, dipukulin dengan bola berduri terus menyobekkan dagingnya, dimahkotai dengan mahkota duri, darah mengucur seluruh tubuhnya untuk membayar upah dosa kita. Masihkah kita ingin berbuat dosa secara sengaja dan direncanakan?
Kalau kita berpikir sampai sana, kejam banget sebagai manusia. Kesalahan Musa di sana. Kali pertama memang Tuhan mengatakan, pukul batu karang untuk menghasilkan air. Itu melambangkan Kristus yang disalibkan. Tapi kali keduanya Tuhan berkata kepada Musa, talk to the rock. Berbicaralah kepada batu karang. And lo and behold, Moses strike again. The rock for the second time. Kita lihat itu. Dia pukul kembali. Akibat daripada itu, dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Bayangin ketakutan menyerang dia. Oke, kamu naik ke Gunung Nebo, sudah itu mati. Kamu istilahnya dikatakan, sesudah naik ke puncak gunung, nanti kamu boleh lihat tanah perjanjian. Ibaratnya kamu cuma boleh mencium bau rendang, tapi nggak boleh makan rendang. Nah, kira-kira begitu. Boleh lihat tanah perjanjian, tapi nggak boleh masuk. Mati. Kalau kita melihat berhenti waktu baca Alkitab di sana saja, kita tidak mengerti koneksi daripada benang merah yang terdapat di dalam Alkitab itu. Benang merahnya ini mana hubungannya? Musa itu melambangkan apa? Musa itu melambangkan hukum. Lihat ya, waktu di perjanjian baru juga. Waktu Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus berubah wujud di Mount of Transfiguration, di mana bukan hanya Yesus yang mereka lihat, di sana juga ada Elia dan Musa. Di mana Elia itu melambangkan nabi, merepresentasikan nabi-nabi lainnya, sedangkan Musa itu merepresentasikan hukum. Ya, kita lihat di sini benang merahnya. Dikatakan tadi, Musa mati. Siapa yang menggantikan Musa? Yosua. Yosua itu melambangkan siapa? Joshua. Jesus Christ. Melambangkan Yesus. Siapa yang membawa orang Israel dari perbudakan keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Moses? Tapi untuk masuk ke dalam tanah perjanjian siapa? Joshua. Yehua. Yesus Kristus. Di sini kita lihat benang merahnya waktu kita mempelajari Alkitab tersebut. Musa harus mati. Hukum tidak dapat membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Tugas Musa selesai. Sebagai hukum yang merepresentasi hukum, dia hanya dapat melihat dari kejauhan, iming-iming yang akan datang, yang akan dibawa oleh Yesus. Bagi semua orang yang berada di bawah garis perbudakan ini, dibebaskan, dikeluarkan dari tanah Mesir, Mesir melambangkan dunia, dikeluarkan dari ikatan dunia, masuk ke dalam tanah perjanjian. Di bawah pimpinan Yosua, di bawah pimpinan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat konteks perjalanan ini, ada benang merahnya sehingga waktu kita belajar Alkitab, kita tidak hanya, wah, Musa naik ke Gunung Nebo, melihat, tapi kemudian mati. Iya, ada maknanya di dalam hal ini. Maknanya seperti yang barusan saya ceritakan di dalam hal ini. Dia harus mati, itu selesai tugasnya sebagai ahli Taurat. Tugas hukum selesai pada waktu iman kita berjumpa dengan Yosua, dengan Yesus Kristus. Hukum berjalan, dia pepetin ketemu. Silakan, ini Jesus Christ. Mulai dari sana Yesus Kristus mengambil alih. Hukum mundur. Kasih karunia muncul. Kasih karunia membawa kita ke dalam tanah perjanjian, tanah surgawi. Nah, saya harap apa yang dibukakan Roh Kudus hari ini betul-betul nancap di dalam hati kita, sehingga kita bukan hanya sekedar percaya main-main kepada Yesus Kristus, tapi melihat penderitaannya yang membeli kita dengan harga tunas dengan darahnya, kita tidak mau merancangkan untuk sengaja berbuat dosa. Say amen if you agree. Amen. Right? Oke. Kita lanjutkan. Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ya, Nikodemus sebenarnya tidak salah menafsirkan Yesus atau mengambil pandangan fisik dan harfiah dari referensinya untuk dilahirkan kembali. Kalau pengertian Nikodemus dilahirkan kembali kan berarti seperti kali pertama orang dilahirkan keluar dari rahim ibunya. Karena itu innocent banget pertanyaan. Orang sudah tua. Gimana caranya kembali masuk ke dalam rahim ibunya? Kemudian dilahirkan lagi. Gimana caranya masuknya? Gimana caranya? Udah gede begini. Mungkin lebih gede dari mami. Gimana caranya katanya? Ya kan? Alasan dia mengajukan pertanyaan ini adalah karena dia tahu
bukan ini maksud Yesus. Kalau dia nggak tahu itu maksud Yesus, tentu dia nggak akan bertanya. Oke, aku mengerti tentang ini. Sekarang aku tanya, gimana caranya? Apa yang kau maksudkan lebih lanjut? Explain it to me. Make me understand. Help me, walk me through. Help me understand it. Kan itu pertanyaannya daripada Nikodemus. Dia mengerti, tapi tidak sepenuhnya mengerti. Ya, mengerti, tapi tidak sepenuhnya mengerti. Nah, Yesus sebenarnya mengacu pada kelahiran, tetapi bukan pada kelahiran fisik. Sebaliknya, ini adalah kelahiran spiritual, kelahiran rohani. Istilah dilahirkan kembali. Jangan lupa itu perkataan. Dilahirkan kembali. Kita sudah lahir pertama dari rahim ibu kita. Dilahirkan kembali. Ini Tuhan melahirkan kita dalam roh. Ya, ini bisa menjadi klise. Asal omong doang. Nggak ada punya arti apa-apa lagi. Be careful. Kita harus benar-benar mengerti, memahami, mendalami, menjiwai, mengayomi perkataan dilahirkan itu kembali. Ya, ini adalah metafora yang penting sebenarnya. Orang tua menahan rasa sakit agar anaknya dapat diubah dan mewarisi sifat-sifatnya. A human being was born pada waktu seorang anak lahir. Ya, Tuhan menanggung rasa sakit kita dalam bentuk Yesus disalib dalam tubuh Yesus. Ya, yang disalib untuk memberi kita kelahiran baru. Air dan darah. Nah, menurut ayat 3 dari Yohanes pasal yang ketiga yang kita baca tadi, dilahirkan kembali adalah syarat mutlak dan universal untuk keselamatan. Seorang tidak mungkin dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Yesus yang bilang, bukan saya. Injil bersifat eksklusif. Eksklusif. Hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang dapat melihat kerajaan Allah. Artinya dibatasi hanya untuk kelompok tertentu di dalam hal ini. Meskipun diwartakan atau ditawarkan kepada semua orang. Tapi kan tidak semua orang yang mau membuka pintu hati mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka kan. Jadi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi eksklusif untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Yesus di dalam hal ini berbeda dengan grup-grup yang ada di dunia yang lain ini. Grup agama kek, grup apa kek. Mereka punya tanda-tanda sendiri kan. Nanti seragam pakai ini, tanda tangan seperti apa, logo seperti apa. Yesus tandanya apa? Kasih. Tidak ada orang yang dapat meniru ini. Ini otentik nih. Mau niru kasih seperti Kristus mati di kayu salib untuk orang lain menebus dosa. Nggak ada yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Nggak ada. Ini otentik. Ini murni, asli daripada Allah. Ini brandnya kasih. Nah, kita wajib di dalam hal ini. Jadi, menampilkan kasih itu ke depan. Sehingga orang tahu, ini murid Kristus. Di dalam hal ini. Jadi Injil bersifat eksklusif ya. Hanya mereka yang beriman kepada Kristus yang diselamatkan. Yang tidak beriman, ya tidak. Sebuah konsep yang Injil Yohanes akan ulangi beberapa kali ini nanti. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Akan segera kita baca. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat 6. Ya, hari ini kita akan bahas sampai ayat 11, mudah-mudahan Tuhan izinkan ini terjadi. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini Yesus loh, ini yang bilang. Langsung perkataan Yesus yang direkam oleh Yohanes. Dalam komentarnya, Yesus mengatakan, most assuredly, berdasarkan New King James Version, yang dalam bahasa Indonesianya terjemahkan sebagai sesungguhnya. Atau dalam pengertian lainnya, aku meyakinkanmu. Itu janji loh. Aku meyakinkanmu. Itu bukan bohongan. Itu bukan abal-abal. Atau aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Most assuredly.
Sesungguhnya, aku mengatakan kebenaran kepadamu. Tidak lain daripada kebenaran. Ya, mutlak. Dengan menempatkan perkataan sesungguhnya pada awal pernyataannya, sebenarnya Yesus sedang mengklaim bahwa pernyataannya itu mutlak benar dan tidak ada kebohongan sedikit pun di dalam perkataan tersebut. Dan bahwa ia memiliki pengetahuan pribadi yang mutlak langsung tentang kebenarannya, dan itu bukan berasal dari orang lain yang sampaikan kepada kita, langsung daripada si pemiliknya, Yesus Kristus, yang mengetahui segala-galanya ini. Yesus memberikan komentar ini secara khusus kepada Nikodemus. Nah, Nikodemus ini orang pertama yang menerima ini sebagai jawaban atas pertanyaannya tentang dilahirkan kembali. Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menafsirkan komentar Yesus ini, bahwa hanya mereka yang dilahirkan dari air dan dari roh yang dapat memasuki kerajaan Allah. Nah, dilahirkan dari roh jelas mengacu kepada menerima Kristus atau menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Sang Juru Selamat, di mana kita menyerahkan hidup kita kepada Dia dan Dia mengambil dosa kita tersebut, membayar dengan darahnya sehingga kita dibebaskan dari dosa kita. Hari ini dan sampai selama-lamanya, itu sejak detik kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan Raja kita. Tapi bagaimana dengan air? Banyak tafsiran tentang ini, kurang pasti. Tapi penafsiran yang paling masuk akal adalah bahwa air mengacu pada baptisan. Tetapi dalam konteks pertobatan maksudnya ya. Inilah sebenarnya sebabnya pelayanan baptisan Yohanes Pembaptis adalah pendahulu dari Kristus. Yang menyebabkan orang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah imannya. Diselamatkan berdasarkan imannya. Baptisan itu adalah external experience. Listen to me careful. Dengarkan saya baik-baik. Baptisan air itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah iman. Iman itu adalah percaya dengan hati. Roma 10 ayat 9 dan 10. Bukan dengan pikiran. Percaya dengan pikiran itu banyak orang. Setan juga percaya. Bahkan takut, gemetar. Banyak orang, oh gitu ya, gue percayalah Yesus itu Tuhan. Dan what? Itu pengetahuan. Orang dapat membaca dari Alkitab pengetahuan-pengetahuan ini. Dan hanya sekedar pengetahuan. Percaya dengan pikirannya. Gue percaya sih. Berapa sering kita dengar. Tapi mereka tidak beriman. Beriman adalah hatinya. Di dalam hal ini. Perlu banget kita lihat di dalam hal ini ya. Nah, baptisan air itu sendiri adalah external experience atau outward experience dari apa yang terjadi di dalam hati kita, di dalam iman kita ya. Kita beriman kepada Yesus, nggak bisa dilihat orang kan? Itu ada di dalam hati kita. Sekalipun mulut kita mengaku, mulai saat ini aku beriman kepada Kristus. Aku menjadi pengikutnya sampai kesudahannya. Aku buktikan kepada dunia melalui baptisan air ini. Jadi, baptisan air itu adalah outward experience terhadap apa yang terjadi di dalam. Itu langkah selanjutnya. Supaya dunia tahu bahwa aku milik Kristus. Zeal dengan cara yang demikian. Di-seal ya dengan cara itu. Ya. Nah, ritual fisik baptisan bukanlah untuk keselamatan. Bukan. Itu outward experience saya katakan tadi. Supaya orang tahu di dalam hal ini. Ya. Yohanes 3:6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Alkitab sering menggambarkan sifat manusiawi kita dengan menggunakan istilah daging. Nah, istilah Yunaninya untuk perkataan daging adalah sarx. S-A-R-X. Sarx. Yang sering digunakan untuk mengacu pada kondisi rawan dosa manusia. Ya. Jadi daging itu rawan dosa. Ini adalah referensi puitis untuk kelemahan kita. Dan permusuhan kita terhadap Tuhan melalui daging. Ya. Daging dan roh itu saling berkelahi. Matikan daging supaya kita hidup berdasarkan kehendak roh. Itu penting.
Salibkan daging. Kan itu pada awalnya tadi saya beritahu, kita dipanggil bukan hanya sekedar memanggul salib, carry your cross. Make sure we crucify our flesh on the very cross we carry. We are responsible for that. Kita bertanggung jawab untuk menyalibkan daging kita pada salib yang kita pikul. Jangan-jangan kita hanya sekedar mikul salib, menyalibkannya nggak mau. Masih hidup di dalam dosa. Kan Tuhan panggil untuk panggul salib? Bukan. Tuhan panggil kita bukan hanya sekedar panggul salib, tapi juga menyalibkan daging kita pada salib yang kita pikul tersebut. Dan pikul salib itu jangan disalah mengertikan. Saya sering mendengar tuh. Aduh, aku apa itu namanya itu berjudi. Habis 20.000. Aku sedang pikul salib. Loh, kesalahan kamu pergi berjudi habis uang 20.000 kok bilang pikul salib? Enggak lah. Itu bukan pikul salib, itu kebodohanmu sendiri. Tapi kalau kamu memberitakan firman Tuhan di kantor misalnya dan ketahuan kamu dipecat, itu termasuk pikul salib. Kamu disiksa kemudian, itu pikul salib. Ya. Jadi alasan mengapa kelahiran baru itu perlu kembali, supaya kita dapat terlihat jelas di sini, manusia lama kita itu berlalu. Yang baru datang. Oke. Ungkapan dilahirkan kembali telah menjadi klise tadi saya katakan, sehingga tidak memberi banyak arti lagi bagi kebanyakan orang. Ya gua sudah dilahirkan kembali nih. Tapi lu nggak berubah. Daging lu masih kenceng. Masih nyala keinginan dagingnya. Pokoknya gua sudah dilahirkan baru. Serius. Benaran nih. Kalau benaran ya daging lu nggak kerja. Nah, namun perbedaan antara daging dan roh adalah alasan mengapa kelahiran kembali diperlukan di dalam hal ini. Mereka yang menjadi bagian dari daging sama sekali tidak mampu, bagian dari daging, saya ulang, tidak mampu mencintai, menaati, atau mengenal Tuhan. Daging menolak ini terlalu sakit, banyak aturannya katanya. Ada orang bertanya kepada saya, Pastor, kalau saya sudah dibaptis, berarti saya nggak boleh melakukan dosa yang sangat saya senangin, Pastor. Bukan hanya sesudah dibaptis. Begitu kamu terima Tuhan Yesus, ngapain kamu mau hidup di dalam dosa? Tapi saya senang sekali menikmati dosa yang satu itu, Pastor. Ya nggak usah jadi pengikut Kristus, karena percuma. Kristen itu bukan artinya kamu mengatakan dengan mulut, tapi tidak percaya dalam hati kamu, sekedar tertulis di atas kertas bahwa kamu Kristen. Sebenarnya kamu bukan Kristen. Kristen palsu. Sebetulnya nggak ada istilah Kristen palsu. Kristen atau tidak Kristen. Mau kasih nama palsu, oke lah kalau itu memuaskan kamu. Bagi saya, Christian or non-Christian. That's it. Jangan pakai perkataan Kristen kalau palsu. Aku tidak Kristen. Kan lebih keren. Aku bukan orang Kristen. Setan Kristen nggak? Ya enggak lah setan kok bisa Kristen. Tapi dia percaya Yesus. Exactly. Dia jahat. Dia tidak masuk surga. Malaikat jatuh dalam dosa tidak punya kesempatan. Manusia jatuh dalam dosa ada kesempatan untuk bertobat. Jadi untuk masuk surga atau tidak masuk surga, pilihan masing-masing. Setiap orang berdosa. Mau bertobat, terima Yesus, ubah kehidupan kita, perilaku kita, karakter kita. Itu kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu, kata Rasul Paulus. Tapi dilahirkan kembali di dalam roh adalah iman. Nangkap ya maksudnya? Seperti itu. Nah, mereka yang menjadi bagian dari daging sama sekali tidak mampu mencintai, menaati, atau mengenal Tuhan. Sifat manusia yang berdosa membuat hal ini tidak mungkin. Keinginan daging ini begitu kuatnya. Untuk dipersatukan kembali dengan Tuhan, sifat seseorang harus diubah. Ini tidak dapat terjadi melalui natural secara alami, normal, begitu, tanpa bantuan Roh Kudus. Nggak mungkin. Itu menuntut seorang untuk dilahirkan kembali. Kali ini dilahirkan dalam roh Allah. Itu penting. Kita harus mau membuka diri kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat dilahirkan kembali, roh manusia yang percaya kepada Kristus diperbaharui dan orang percaya itu mengalami kelahiran baru kembali. Nah, sifat dosa
masih ada. Dan orang percaya harus berjuang mengalahkan sifat dosa tersebut agar ia dapat hidup bagi kehendak Allah. Ingat, saya memberikan definisi justification beberapa waktu yang lalu. Saya ulang. Justification is an act of God whereby God declares the believing sinner righteous in Jesus Christ while yet in his sinning state. Itu justification. Glorification nanti waktu kita di surga. Ya. Inilah kemerdekaan sejati itu. Yaitu orang percaya tidak lagi menjadi budak dosa. Tapi ia memiliki kemerdekaan untuk menolak keinginan dosa agar ia dapat hidup untuk atau bagi kemuliaan Allah. Karena Kristus sudah hidup di dalam kehidupannya. Rasul Paulus mengatakan, hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Hidup yang kuhidupi saat ini di dalam anak Allah itu adalah hidup karena beriman kepada anak Allah itu. Kalau sungguh-sungguh Kristus hidup di dalam kehidupan kita, kita harus taat kepada Kristus yang memerintah di dalam kehidupan kita itu. Bukan daging, bukan apa kata orang, tapi apa kata firman, yaitu Yesus firman Allah yang hidup, yang memerintah dalam kehidupan kita. Dia yang harus kita taati. Bukan daging, bukan orang lain. Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Harus. You must be born again. Must. Harus. Lingkari perkataan itu. Mutlak. Nggak bisa ditawar-menawar. Harus. Datang ke Amerika, harus pakai visa. Kalau saya nggak mau pakai visa, ya nggak masuk. Kalau saya nggak mau dilahirkan kembali, ya nggak bisa. Gua bohongin aja Tuhan, pura-pura gua terima dia. Ya dia tahu hati kamu. Jangan, Tuhan nggak bisa dibohongin. Dalam ayat 3, Yesus menyatakan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Jadi itu syarat itu. Harus. Itu persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau nggak mau, ya kamu memilih untuk tidak mau. Bukan salah Tuhan. Ada yang berkata kepada saya, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia ciptakan neraka? Tuhan ciptakan neraka itu bukan untuk manusia berdosa. Tuhan menciptakan neraka itu untuk setan. Manusia nggak usah masuk neraka jika mereka mau bertobat kok. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Alkitab juga mengatakan, Yesus berkata, di mana Bapamu berada, di situ kamu berada. Ini yang menjadi pertanyaan, siapa Bapamu? Kalau Allah Bapa itu pencipta langit bumi ini menjadi Bapa kita, kita berada di mana dia berada, di surga. Tapi kalau setan, atas pilihanmu menjadi Bapamu, ya kamu berada di neraka tempat kediaman. Fair dong. Kenapa Tuhan harus disalahkan? Itu kan pilihan. Kapan milihnya? Sesudah mati? Ya enggak. Orang memilih pada saat dia hidup. Pada waktu dia masih sadar. Bukan waktu koma. Koma orang nggak bisa milih. Pilihan sebelum gila itu berlaku. Waktu dia gila, dia nggak bisa milih lagi. Sebelum gila, dia memilih. Jadi waktu gila, imannya berlaku berdasarkan pilihan dia sebelum gila. Sebelum koma, pilihan itu menentukan. Waktu dia koma nggak bisa milih, tapi dia sudah memilih, sudah coblos. Kamu nyoblos untuk pemilihan umum. Kemudian koma, berlaku nggak pilihan kamu? Ya berlaku. Bahkan mati, berlaku nggak? Oh berlaku, karena dipilih waktu kamu hidup. Sama. Jadi jelas di sini. Ya. Dalam ayat 6, Yesus mengklarifikasi bahwa ini karena perbedaan antara daging dan roh. Karena itu orang harus dilahirkan kembali. Istilah daging sering digunakan dalam Alkitab sebagai referensi untuk sifat manusiawi kita. Keinginan berdosa, tadi saya katakan. Semua orang secara bawaan dibawa sejak lahir, by default. Bahasa Inggrisnya, by default. Menentang Tuhan. Dan tidak berkeinginan untuk taat kepada Tuhan. Memang seperti itu manusia. Nah, untuk itu kita harus berjuang melawan daging kita ini. Ya. Tidak mungkin bagi mereka yang memiliki sifat daging berhubungan dengan Tuhan. Nggak mau daging. Coba.
Bayangin ini. Antara baca Alkitab sama melakukan sesuatu yang lain-lain yang menyenangkan daging kita. Berapa sering kita memilih keinginan daging? Tuhan tahu lah biasanya nih. Saya tiap hari baca Alkitab. Tuhan itu Maha Pemurah, Maha Pengasih Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ya, semua orang juga tahu, saya juga tahu. Lo maksudnya kan mau nipu Tuhan nih. Hari ini gua mau baca Alkitab. Kan itu. Itu kasih ceritanya panjang-panjang tuh, kasih puisi, pantun. Embel-embelnya nggak mau baca Alkitab, nggak mau doa aja. Itu embel-embelnya gitu. Tapi nggak mau diakui. Tuhan Maha tahu. Iya, Tuhan Maha tahu. Jangan bertele-tele, Tuhan katakan. Lu bilang, Tuhan aku nggak mau baca. Ya nggak usah bilang, I love you Lord. Nggak usah bilang, nggak usah. Nggak perlu. Ngapain? Gombal. Rayuan. Bukan rayuan Pulau Kelapa, itu ada nyanyian. Rayuan. Merayu Tuhan. Jangan gitulah. Oke. Daging juga tidak mungkin mengubah sifatnya sendiri. Nggak mungkin. Satu-satunya cara bagi seseorang untuk mengubah sifatnya adalah melalui kelahiran kembali. Nah, ini berarti dilahirkan kembali melalui Roh Tuhan. Inilah mengapa Yesus berkata bahwa Nikodemus tidak perlu heran. Jangan heran. Ya, daging tidak dapat mengubah dirinya sendiri. Sifat daging tetap sama sejak lahir sampai mati. Tapi daging tidak dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah. Nggak bisa. Karena itu harus dilahirkan kembali. Matikan dagingnya. Jadi daging mati, orang mati tidak mempunyai keinginan. Ada orang mati yang punya keinginan tuh. Dia sudah mati. Minta minum dong. Ya kaget lah orang kalau orang mati ngomong. Nggak ada. Keinginannya sudah nggak ada. Jadi kalau kita mati terhadap daging kita, keinginan untuk berbuat dosa nggak ada. That's it. Pengertian seperti itu. Jadi secara logis, seseorang harus dilahirkan kembali, diberi sifat baru untuk membuat perubahan ini. Roh Kudus bekerja. Hidup yang aku hidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus. Kristus memimpin kita, mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Sekarang kita hidup berdasarkan pimpinan roh, bukan lagi pimpinan daging, seperti dulu sewaktu kita belum bertobat. Sesudah bertobat, secara sadar kita mematikan keinginan daging. Kita nggak mau, kita tolak. Di dalam hal ini, supaya kita hidup berdasarkan pimpinan roh. Yohanes 3 yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau. Ini melambangkan Roh Kudus. Dan engkau mendengar bunyinya. Gitu kan. Tapi engkau tidak tahu dari mana angin itu datang. Atau kemana ia pergi. Kemana angin itu pergi. Dari mana datang pergi angin nggak tahu. Cuma dengar doang. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, Yesus menggunakan permainan kata yang sangat cerdik ini. Ya, dalam bahasa Inggris ini tidak terlihat jelas. Ayat 7 dan ayat 8 menggunakan kata Yunani, pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Yang dapat diterjemahkan dengan beberapa cara berbeda. Pneuma bisa berarti roh. R-nya ditulis dengan huruf kecil. Atau roh, R ditulis dengan huruf besar. Ya. Atau dapat juga pneuma berarti angin. Breath. Nafas kita itu. Tergantung konteksnya. Nah, semua ini memiliki makna religius yang akan diakui oleh Nikodemus. Angin, breath, nafas ya, sering melambangkan Roh Kudus. Istilah ini juga akan mengingatkan Nikodemus akan Yeskiel. Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Di bagian itu, angin bertiup melintasi tulang-tulang kering dan menghidupkannya kembali. Masih ingat ya? Tulang-tulang kering itu bernubuatlah. Datangkan angin itu dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Jamah tulang-tulang kering supaya segar kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7, Yesus menjelaskan bahwa kebutuhan akan kelahiran kembali seharusnya tidak mengejutkan Nikodemus. Daging dan roh bertentangan satu sama lain. Nggak bisa cocok.
Nggak bisa bersatu, ibarat malam sama siang, siang dan malam. Tidak dapat bersatu. Jadi satu-satunya cara bagi seseorang untuk mengambil sikap baru atau sifat baru, karakter baru, adalah dengan dilahirkan kembali dengan mematikan daging. Harus. Daging harus mati supaya kita hidup menurut roh. Nah, untuk ini kita harus dilahirkan kembali. Alasan pasti mengapa hal ini terjadi dan bagaimana hal ini terjadi akan selalu menjadi misteri bagi kita. Bagaimana proses terjadinya kelahiran baru itu kembali. Kita tidak dapat benar-benar melihat angin atau memprediksi segala sesuatu tentangnya. Dengan cara yang sama, pekerjaan roh bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami sepenuhnya. Karena bahasa kita sebagai manusia terbatas hanya, saya ulang, bahasa kita manusia hanya terbatas sebatas apa yang dapat kita lihat, rasakan, raba, dengar, atau cium dengan hidung. Jadi sebatas panca indera, itu dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Roh tidak dapat kita lihat. Bagaimana kita menceritakan sesuatu yang tidak dapat kita lihat? Nggak mungkin. Yesus dapat berbicara tentang dunia roh. Kita tidak mengerti sampai kita bertemu dengan dia. Saat kita menjadi roh kembali, roh kita kembali ke surga. Roh tidak dapat dilihat ataupun diraba. Jadi kita tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan sesuatu yang tidak terlihat ataupun teraba ini. Yohanes 3:9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Misteri ini. Nikodemus adalah seorang Farisi. Kita katakan tadi, seorang anggota Mahkamah Sanhedrin dari 70 orang anggota elitnya tadi. Seorang ahli agama, dia seorang guru agama, seorang profesor. Ini berarti dia berpendidikan, bukan? Dia cerdas dan sangat tertarik pada perilaku moral. Nah, dia tahu tentang hukum Musa dan seluruh kitab suci Ibrani dengan sangat baik. Dia menguasainya. Pada saat yang sama, Nikodemus datang kepada Yesus di saat malam hari untuk mencari jawaban, sekalipun dia PhD dalam bidangnya. Dalam ayat 2, dia menunjukkan bahwa melihat mujizat-mujizat itulah yang membuatnya percaya bahwa Yesus berasal dari Tuhan. Dia mengatakan sign. Yohanes menggunakan perkataan sign atau tanda. Dan ini dilihat tanda ini sebagai tanda tangan. Tanda pengenal Kristus. Ya, sebagai orang diutus Allah. Namun sebagai seorang Farisi, pandangan daripada Nikodemus ini sangat-sangat legalistik. Ya. Dari sudut pandang Nikodemus, apa yang Yesus katakan tentang daging dan roh atau tentang dilahirkan kembali benar-benar terbalik dan tidak dapat dimengerti oleh Nikodemus. Yang perlu disadari oleh Nikodemus adalah bahwa pengetahuan dan perilaku moral tidak cukup untuk membuatnya benar di hadapan Tuhan. Yesus jelas harus dilahirkan kembali. Selama dia berpikir bahwa dia dapat memperbaiki dirinya, dia akan tersesat. Nggak mungkin. Kalau memang orang dapat memperbaiki dirinya sendiri dapat masuk surga atas usaha sendiri, percuma Yesus datang dan mati di kayu salib untuk membaharui dosa. Percuma. Jadi Yesus dengan penuh kasih menurunkan Nikodemus 1 atau 2 tingkat levelnya. Dalam ayat 10, Yesus menunjukkan bahwa meskipun Nikodemus adalah seorang guru, seorang profesor, mungkin bergelar PhD pada hari-hari ini, ya, dia adalah guru Israel, pengetahuannya jelas tidak cukup. Pengetahuannya jelas tidak lengkap. Dia tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. Walaupun dia anak tukang kayu. Ya. Kita lihat ini, lanjutan daripada ceritanya dalam Yohanes 3:10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Wow. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Ini one on one yang dia beritahu, bukan di hadapan orang banyak. One on one, kan Nikodemus datang malam hari bicara berdua dengan dia. Mungkin Yohanes adalah di sana, karena enggak dari mana dia bisa catat. Ada kalanya kita perlu mengingatkan sahabat dan kerabat kita bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Nikodemus adalah orang yang terpelajar, kaya dan berkuasa, seorang politisi. Dalam beberapa ayat terakhir, Yesus mengatakan kepadanya bahwa ini tidak cukup untuk memberikannya tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak mungkin. Sebaliknya Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia perlu dilahirkan kembali melalui roh. Nikodemus dengan jujur mencari jawaban. Tidak seperti kebanyakan orang Farisi lainnya. Dia mencari Yesus dalam Yohanes 3:1. Dan dengan
benar menafsirkan mukjizat-mukjizatnya sebagai tanda dari Allah. Yohanes 3:2 jelas dikatakan. Namun pola pikir legalistik Nikodemus tidak membiarkan Nikodemus untuk menerima ide-ide yang Yesus ajarkan. Jadi, Yesus membuat lubang pada citra dirinya. Pada citra diri daripada Nikodemus. Kamu seorang guru, tapi kamu nggak ngerti ini. How come? Ya kan? Kamu PhD, kamu profesor. How come? Dalam bahasa Yunani, Yesus secara harfiah menyebut Nikodemus sebagai guru orang Yahudi. Wow, ini bagus ini. Nikodemus pastilah orang yang sangat berpengetahuan. Kalau nggak mungkin dikatakan guru orang Yahudi. Dan dia pasti mempelajari perjanjian lama secara mendalam. Tetapi ada perbedaan besar antara mengetahui fakta dan memahami kebenaran. Saya ulang ya. Ada perbedaan yang besar antara mengetahui fakta, saya ulang, perbedaan antara mengetahui fakta dan memahami kebenaran. Nah, Yesus menemui Nikodemus tepat pada titik kebutuhannya. Dengan menghancurkan kemandiriannya, itu. Jadi dia tidak mungkin daging membuat perubahan itu, nggak mungkin. Ini sangat kontras dengan wanita di sumur. Dari pasal 4 yang perlu diangkat dan didorong. Yohanes 3:11. Terakhir untuk kali ini sebelum kita lanjutkan minggu depan atas izin Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami, kata Yesus, berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Ini authentic gospel begitu tuh, apa yang kami lihat. Tetapi kamu, dia bilang sama Nikodemus, tidak menerima kesaksian kami. Percuma aja. Di ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengatakan salah satu alasan orang tidak mengerti adalah karena mereka tidak akan mengerti. Mereka melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Dengan kata lain, masalahnya bukanlah kurangnya bukti yang menunjukkan siapa jati diri Yesus tersebut, atau kurangnya alasan, tetapi kurangnya minat orang untuk menyelidiki Alkitab, kitab suci, kebenaran. Orang malas menyelidiki. Orang lebih suka mendengar berita hoax. Lebih suka orang katakan, Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Begitu kasihnya, sehingga dia meniadakan neraka. Loh kok bisa? Itu pengajaran sesat. Tapi orang suka dengar tuh. Orang homoseksual tetap masuk surga. Dari mana datangnya? Baca itu Alkitab. Allah penuh kasih, iya. Dia mencintai orang homoseksual, iya. Tapi dia tidak mengizinkan dosa masuk kerajaan surga. Dia sudah membayar upah dosa homoseksual tersebut. Cuma orang tersebut harus datang menghampiri Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamanya, meminta agar dosa mereka ditebus, dibayarkan. Itu penting di dalam hal ini. Mengetahui kebenaran tidak sama dengan tunduk pada kebenaran. Nah, saya ulang lagi nih ya. Ada perbedaan besar antara mengetahui fakta dan memahami kebenaran. Nah, mengetahui kebenaran tidak sama dengan tunduk pada kebenaran. Orang Farisi tahu sedikit tentang perjanjian lama, tapi mereka tidak mau tunduk kepada otoritas Kristus. Ya. Yesus digambarkan dalam Yohanes 1 ayat 1 sebagai firman dari istilah Yunani logos. Yesus adalah pesan hidup dari Allah. Firman Allah yang hidup. Dan apa yang Yesus katakan berasal dari Allah. Nikodemus menyadari akan hal ini dalam tanda-tanda yang dia lihat Yesus lakukan. Yohanes 3:2. Tetapi ia masih memiliki kesulitan untuk melihat kebenaran di dalam tanda-tanda tersebut. Legalisme dan tradisinya menghalanginya, masih ada sampai sekarang. Banyak sekali alasan sehingga orang berdebat terhadap hal yang tidak penting seperti dikatakan Alkitab. Berdebat terhadap hal yang tidak perlu. Yang penting adalah kita membuka diri terhadap kebenaran absolut bahwa Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita bagi kita yang percaya kepada-Nya. Aku berkata kepadamu, adalah pernyataan yang menyatakan dengan tegas tentang otoritas si pembicara, yaitu Yesus Kristus. Truly I tell you, ya kan? Verily I say unto you. Kristus di mana pernyataan disampaikan adalah sepenuhnya kebenaran yang berasal dari si pembicara, dan si pembicara tidak bergantung pada pengetahuan orang lain untuk mengatakan apa yang dikatakannya.
Sesungguhnya aku mengatakan, ini datang dari Dia tanpa bergantung kepada orang lain. Absolut di sini, otoritas dari Dia, bukan bergantung kepada orang lain. Pernyataan ini adalah klaim pengetahuan dan otoritas yang kuat dan tidak pernah dapat disanggah. Verily, verily I say unto you, truly I say unto you, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seseorang harus dilahirkan kembali agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih firman-Mu sudah disampaikan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus sudah terus berkata-kata, berbicara, mengajarkan kebenaran ini kepada kami. Tolong kami bukan hanya terbatas pada mengerti, tapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu secara proaktif dan aktif, agar Engkau dipermuliakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa pada kesempatan mendatang atas izin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.